sedikit dong minta pendapatnya terkait ini kan Jessica Wongso kan bebas bersyarat tapi masih mengajukan PK nih, pendapatnya sebagai pakar hukum melihatnya seperti apa sih? Apakah perlu? Ya begini ya, kadang-kadang orang tuh untuk membutuhkan jati diri dan harga diri ya, jati diri dan harga diri kadang-kadang walaupun sudah berjalan ya, dia pengen membuktikan bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut walaupun saya sudah dihukum. Menurut kriteria undang-undang sah-sah saja, nggak ada yang tabu, sah-sah saja. Nah, sekarang ini kan masalah PK, ini kan ada PK di atas PK di atas PK. Nah ini sebenarnya yang perlu kita revisi ya. Kalau terus PK di atas PK di atas PK, kapan selesainya hukum Indonesia? Tapi itu kan memang kewenangan yang di atas, kita nggak bisa gugat ya, karena itu merupakan keputusan ya, merupakan keputusan. Kira-kira gitu. Jadi menurut hemat saya sah-sah saja. Ya. Kalau alam pikir saya menyatakan bahwa Jessica Wongso itu mengajukan PK itu dia pengen membersihkan dirinya bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu walaupun dia sudah melaksanakan hukuman tersebut. Nah, tapi jangan dikaitkan dengan bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu kan ada ditentukan oleh kriteria undang-undang. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dia berkelakuan baik, ya. Kemudian dia itu mengikuti prosedur yang ada di sana. Tahap-tahapan itu dilalui sehingga diberikanlah dia bebas bersyarat. Biasanya bebas bersyarat itu setelah melaksanakan 2/3 dari hukumannya, kira-kira gitu ya. Tapi melihat ini lagi ramainya PK ini gimana sih Pak Riki, lagi mungkin dari Jakarta terus yang terbaru Jessica Wongso ini ada apa sih sebenarnya? Ya ini sebenarnya jadi masukan juga bagi DPR juga ya, bagi pemerhati undang-undang agar pada saat kita melaksanakan etika prosedur tentang masalah hukum itu ada batasan-batasannya, limitasinya ada. Kalau enggak nanti PK di atas PK di atas PK di atas PK nggak selesai. Nah, sekarang lagi booming kan. Nah, sekarang Sakatatal sudah melaksanakan pidananya. Untuk membersihkan nama baiknya dia melakukan PK. Nah, itu silakan aja nanti Hakim Agung nanti menentukan sesuai dengan hasil keputusan di sidang pengadilan. Nah, menurut hemat saya ya. Kalau sidang itu kan ada tahapannya. Sidang tingkat pertama, banding, kasasi Mahkamah Agung, ya. Kalau mengajukan PK juga sekali. Kemudian grasi. Grasi adalah merupakan keputusan tertinggi Presiden Republik Indonesia karena itu termaktub di dalam kriteria Undang-Undang Dasar. Ingat loh ya, itu hak yang melekat dari seorang presiden. Loh, kalau yang melekat dari seorang presiden itu masih diamputasi dengan PK-PK yang lain, ya nggak benar juga. Akhirnya jadi absurd hukum kita. Nah ini yang perlu kiranya diatur, gitu ya. Diatur kembali mekanisme tentang ketentuan peraturan perundang-undangan biar bisa berjalan dengan baik. Sehingga kepastian hukum bisa dapat, kepastian hukum juga bisa berkeadilan dan tidak berulang. Ini kan menghabiskan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Hasilnya toh begitu-begitu aja. Nanti dicari lagi novum-novum yang lain nanti. Sehingga nggak selesai-selesai. Lihat aja nih kasus Sakatatal nih. Atau kasus Vina nih. Yang kemarin itu tidak muncul, bermunculan. Kenapa kalau memang dia itu memang mau memberikan keterangannya, kan toh di sidang peradilan kan terbuka untuk umum. Bisa bebas berpendapat, bisa bebas menyuarakan. Ada lagi yang menyatakan, saya juga nggak tahu juga, orang menyatakan nih bahwa tugasnya polisi mencari saksi. Udah tau lah siapa yang ngomong tuh kan. Ini pakai otak yang jernih nggak? Lah polisi kan nggak bisa melihat semuanya siapa-siapa yang bisa jadi saksi itu. Nah kalau memang dia merasa, polisi sudah berusaha mencari. Ternyata itulah kapasitas kemampuannya. Nah kalau memang saksi-saksi yang dihadirkan yang sekarang ini merasa berpihak pada kebenaran, kenapa nggak muncul? Itulah yang dimaksudkan seperti itu. Oh, jangan dibalik-balik jadi pengacara yang cari saksi, polisi yang harus cari saksi. Betul kata Bapak. Tapi ada batasannya. Lah kalau sudah didapatkan saksi yang ini maksimalnya, terus gimana? Dicari lagi saksi-saksi yang nggak jelas. Nah, tiba-tiba muncul nih saksi yang tadinya nggak kelihatan 8 tahun ini. Oh, saya bisa jadi saksi. Ini yang benar siapa nih sekarang nih? Yang nggak benar saksi yang muncul belakangan ini. Kenapa baru sekarang? Harusnya dulu dong muncul. Terus ditanya lagi sama bapak itu lagi. Kenapa nggak muncul? Kenapa nggak dicari polisi? Sampai lebaran Hongkong 270 juta manusia dicari kemana? Emang dia tahu semua?
pada malam hari itu dia lihat, oh kamu ya, kan nggak tahu. Nah kalau yang betul-betul dia mau membantu, muncul dong. Jangan sekarang baru muncul, pada saat heboh-hebohnya muncul dia gitu loh. Kira-kira gitu, Bang, kalau menurut sesuai dengan prosedur hukum Bang, di mana Jessica sudah menjalani masa hukumannya dan dia sekarang bebas bersyarat dan dia akan mengajukan PK kedua. Apakah memang harus ada PK kedua? Kalau sesuai prosedurnya itu seperti apa sih Bang? Gini ya, saya kan sudah Boleh jawab, nggak sih? udah sampaikan tadi. PK bisa diajukan lebih dari sekali. Meski sudah ditolak? Iya. Dengan alasan memunculkan novum yang baru. Novum yang baru jangan sama dengan novum yang lama. Nah emang itu ketentuannya gimana? Lah kalau dia mengajukan PK-nya itu ya sah-sah saja. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Memang persyaratannya boleh mengajukannya itu. Dengan novum-novum yang terbaru. Yang tadinya tidak ada di dalam pembuktian-pembuktian yang terdahulu gitu loh. Sah. Boleh-boleh aja. Nah, kalau feeling saya mengatakan bahwa Jessica ini mengajukan PK ini walaupun sudah bebas bersyarat tidak lain tidak bukan adalah untuk membersihkan jati dirinya bahwa saya tidak sesungguhnya yang melakukan pembunuhan itu, saya tidak melakukan peristiwa itu, kira-kira gitu kalau dari kacamata saya ya. Nah, karena diajukan atau tidak diajukan ya selesai kok, tapi dia juga pengen membersihkan dirinya kira-kira gitu. Terlepas apapun putusan itu ya kita kan nggak tahu putusannya itu sudah sah bahwa dia melaksanakan. Tapi apakah peristiwa itu betul atau tidak hanya Tuhan yang tahu. Kan gitu. Gitu kira-kira. Oke?